Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di akhir bulan ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak seluruh jemaat dan Bapak Ibu sekalian untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu boleh bersama-sama bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan GKPO Halim Perdana Kusuma yang kami saksikan dan kami ikuti bersama di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami undang Engkau, Roh Kudus-Mu menolong, memberkati kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 8 sampai 28. Namun di kesempatan ini saya membaca bagian ayat 14 untuk kita semuanya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tema renungan bagi kita pagi hari ini adalah pencemburu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan harian pagi ini, saya memberikan satu pertanyaan singkat untuk kita sekalian. Pernahkah bapak, ibu, saudara-saudara merasakan cemburu? Cemburu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kana, yang artinya menyala, lalu berarti merona merah pada wajah seseorang yang diikuti panas hati atau perasaan tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Sifat cemburu yang dicatat di dalam Alkitab hampir semuanya mengakibatkan hal yang kurang baik, bahkan sebagian berakibat fatal. Beberapa contoh, di antaranya misalnya oleh karena cemburu, maka Kain membunuh Habel, seperti dicatat dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Yang kedua, oleh karena rasa cemburu, membuat saudara-saudara Yusuf tega memasukkan Yusuf ke sumur atau membuangnya ke dalam sumur, lalu pada akhirnya menjual Yusuf ke Mesir. Yang ketiga, akibat kecemburuan Saul terhadap Daud, karena orang Israel lebih memuji Daud daripada Saul. Yang keempat, yang lebih tragis kita saksikan dalam Perjanjian Baru, ketika cemburu, dengki, iri hati para imam-imam, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk dibunuh dan disalibkan. Namun ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Keluaran pasal 34 ayat 14, kecemburuan yang dimasukkan di sini adalah keinginan untuk menjaga dan mempertahankan supaya suatu hal jangan hilang, saling memiliki satu sama lain tanpa ada unsur lain di pihak ketiga. Kalau kita melihat konteks kecemburuan Allah dalam bagian ini, oleh karena umat pilihan bangsa Israel memilih percaya kepada Baal-Baal, kepada patung-patung, dan meninggalkan Tuhan. Dalam pengertian inilah Tuhan disebut sebagai Tuhan pencemburu. Kecemburuan Tuhan tidaklah sama dengan kecemburuan manusia. Tuhan cemburu dengan alasan-alasan yang benar. Sedangkan kita manusia cemburu karena alasan-alasan yang tidak tepat, penilaian secara subjektif, dan bahkan kadang cemburu buta. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal apa saja yang menyebabkan Tuhan cemburu atas kita umatnya? Yang pertama, Tuhan cemburu sebab Dia mempertahankan haknya sebagai satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah, seperti dikatakan di dalam ayat 14 ini. Sehingga Tuhan tidak mungkin memberikan haknya tersebut kepada ilah-ilah lain ataupun kepada patung-patung. Yang kedua, Tuhan cemburu
bila kita melupakan perjanjian yang telah diikatnya dengan kita umatnya. Ketiga, Tuhan cemburu kalau umatnya melakukan dosa dan kekejian di hadapannya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi aplikasi renungan pagi bagi kita saat ini adalah hendaknya kita setia kepada Tuhan. Mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebab dia adalah Mesias yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya dan seterusnya. Demikian juga dengan kita sebagai manusia yang telah hidup di dalam pernikahan kudus. Mari kita juga tetap setia terhadap pasangan kita masing-masing. Suami, istri, bahkan juga setia untuk merawat dan melindungi anak-anak kita. Sehingga kecemburuan-kecemburuan yang tidak perlu tidak terjadi di dalam rumah tangga kita. Saudara, tanpa terasa hari ini merupakan hari terakhir kita menapaki kaki di bulan Agustus. Dan esok kita memasuki bulan baru September 2024. Hari esok siapa yang tahu? Bahkan detik ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Untuk itu, ini momen yang baik bagi kita. Marilah kita melekat dalam genggaman Tuhan. Jangan kita mendukakan hati Tuhan, apalagi menduakannya di dalam hidup ini. Mari setialah kepada Tuhan selamanya dan seterusnya. Demikianlah renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami agar kami umat-Mu tetap setia kepada Tuhan. Iman kami tetap tertuju hanya kepada-Mu ya Allah. Sebab Engkau adalah Allah pencemburu. Engkau tidak mau apabila kami jauh daripada Tuhan. Engkau tidak mau apabila kami memilih menyembah kepada Allah-Allah lain seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Tuhan, saat pagi hari ini, kami bersyukur umat-Mu boleh mengakhiri bulan Agustus ini dan esok memasuki bulan yang baru. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, bahkan kehidupan keluarga kami. Tuhan menolong kami, memberkati kami, bahkan setiap kami yang dalam keadaan sakit, memiliki kelemahan tubuh, bahkan banyak pergumulan dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan jawaban, memberikan solusi terbaik, karena kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.